Kelangkaan BBM masih terus terjadi di daerah terdampak bencana banjir dan tanah longsor di Pulau Sumatera. Di Mandailing Natal, warga rela menginapkan kendaraan di SPBU menunggu datangnya pasokan BBM. Ratusan kendaraan terparkir di SPBU di Jalan Willem Iskandar, Panyabungan, Mandailing Natal, Sumatera Utara. Bahkan, mobil dan motor yang parkir mengular hingga ke ruas jalan. Kendaraan-kendaraan ini mengantre menginap di SPBU demi mendapatkan BBM. Meski pasokan BBM belum tiba, namun warga sudah menyerbu SPBU. Alasannya agar mereka bisa mendapat antrean terdepan dan mendapatkan BBM yang kini sulit didapat. Dari habis maghrib sampai mau siang. Jadi belum dapat. Kalau informasi dari yang kerja di sini katanya jam 11. Oh, jam 11 masuk lagi. Nah, jadi kita nggak pulang lagi ke rumah tadi berarti? Belum pulang dari ditungguin ya? Semalam sampai ini belum pulang. Habis butuh Pak, butuh. Kalau nggak ngantri nggak dapat minyak? Nggak dapat minyak. Nggak bisa makan, nggak ada minyak. Cari-cari kemana-mana memang nggak ada juga? Susah lah. Susah ya. Udah berapa lama ini Pak? Adalah seminggu habis banjir ini ya. Antrean kendaraan seperti ini di Mandailing Natal sudah terjadi sepekan lebih sejak kelangkaan BBM terjadi. Dampak bencana tanah longsor dan banjir yang memutus akses transportasi dari depo Pertamina Sibolga. Pasokan BBM yang saat ini sudah dialihkan ke depo Pertamina Dumai dan depo Pertamina Teluk Kabung, Sumatera Barat juga tak bisa membantu ketersediaan BBM lantaran kuotanya dibatasi. Dari Mandailing Natal, Sumatera Utara, Ahmad Hussein Lubis, iNews melaporkan. Pemirsa, korban jiwa akibat banjir bandang dan tanah longsor di Kabupaten Agam, Sumatera Barat bertambah menjadi 169 orang. 30 diantaranya baru ditemukan pada Rabu dan belum teridentifikasi, serta lebih dari 80 orang lainnya belum ditemukan. Korban jiwa akibat banjir bandang, longsor, dan angin kencang di Kabupaten Agam, Sumatera Barat kembali bertambah menjadi 169 orang. 30 diantaranya ditemukan sepanjang Rabu dan belum teridentifikasi. Tim gabungan TNI Polri, relawan, serta masyarakat terus menemukan jenazah di berbagai titik terdampak. Petugas juga masih mencari 86 orang lainnya yang hilang. Kini bantuan mulai masuk ke wilayah-wilayah yang sebelumnya terisolir. Namun, masih ada 2 lokasi yang belum dapat dilalui kendaraan, yaitu Nagari Pagadih di Kecamatan Palupuah dan Nagari Sungai Landia di Kecamatan Ampek Goto. Untuk yang masih tertutup aksesnya adalah di daerah Palupuah ada daerah Pagadih, kemudian di Empat Koto itu ada daerah Sungai Landia. Dan alhamdulillah walaupun situasi masih tertutup, masih upaya untuk melakukan upaya membuka jalur di situ masih terus dilakukan kerjasama dari pemerintah daerah maupun dari TNI Polri untuk membuka jalur itu terus kita lakukan. Hingga Kamis pagi jumlah pengungsi mencapai 12.800 jiwa di 7 kecamatan. Sebagian besar pengungsi berasal dari wilayah yang masih tertutup material banjir bandang dan longsor. Data sementara 408 unit rumah rusak, termasuk rusak ringan, sedang hingga berat. Dari Agam, Sumatera Barat, Wahyu Sikumbang, iNews melaporkan. 27 orang warga desa Aek Garoga, Kabupaten Tapanuli Selatan, Sumatera Utara dinyatakan hilang usai banjir bandang yang menerjang Kecamatan Batang Toru. Tim SAR gabungan terus berjibaku mencari korban yang hilang terseret arus banjir air bandang. Usai banjir bandang menerjang 5 desa di Kecamatan Batang Toru, Kabupaten Tapanuli Selatan, Sumatera Utara pada 26 November lalu, 30 orang warga desa Aek Garoga, Kecamatan Batang Toru dinyatakan hilang. Desa ini merupakan desa terparah diterjang banjir bandang. Sebagian besar rumah dan bangunan lainnya di desa ini habis tersapu air. Hingga Rabu sore, tim SAR gabungan telah menemukan 3 orang korban yang sempat dinyatakan hilang. 3 jenazah korban yang berhasil ditemukan tersebut berkisar 2 hingga 3 km dari desa Aek Garoga, yakni desa Huta Godang dan desa Batu Hula. Laporan dari awal yang kita terima dari BPBD Kabupaten Tapanuli Selatan, orang yang hilang di desa Garoga itu berjumlah 30 orang.
Nah, yang sudah kita ketemukan itu dimulai dari kita ketemukannya itu 3 orang dan sisanya 27 orang lagi. Nah, berarti hingga saat ini 27 orang lagi masih dinyatakan hilang ya, Masih Pak ya? dinyatakan hilang dan masih kita terus cari. Tim SAR gabungan kesulitan melakukan pencarian lantaran material lumpur yang terlalu tebal dan lokasi yang cukup luas. Hingga saat ini proses pencarian terhadap 27 korban yang dinyatakan hilang terus dilakukan hingga menyisir aliran sungai. Dari Tapanuli Selatan, Sumatera Utara, Indra Mulia Siagian, iNews melaporkan. Pemirsa, Kapolri membentuk tim khusus bersama dengan Kementerian Kehutanan untuk menyelidiki gelondongan kayu di banjir Sumatera. Polisi berjanji akan menindak tegas pelanggaran yang terjadi. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Polisi dengan tegas akan menyelidiki kemunculan kayu gelondongan yang viral saat bencana banjir melanda Aceh dan Sumatera. Di Kampung Sukumur, Kecamatan Skrak, Kabupaten Aceh Tamiang. Di sini dulunya permukiman warga. Dalam waktu 24 jam, banjir meluluhlantakkan Kampung Sukumur. Tim khusus juga akan dibentuk polisi bersama dengan Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup untuk mengusut temuan itu. Tim gabungan itu akan turun ke lapangan untuk mengumpulkan data dan jika ditemukan pelanggaran maka polisi akan menegakkan hukum dengan tegas. Tadi ada pertanyaan terkait dengan masalah penegakan hukum, terkait dengan masalah temuan kayu gelondong yang sudah terkelupas. Kami secara lisan sudah berkoordinasi dengan Menteri Kehutanan dan besok kami akan melaksanakan rapat bersama untuk menurunkan tim gabungan untuk melakukan proses penyelidikan pendalaman terkait dengan peristiwa yang terjadi. Tentunya apabila ada pelanggaran hukum kita akan proses. Sebelumnya, gelondongan kayu terlihat hanyut saat bencana banjir menerjang wilayah Aceh dan Sumatera. Kayu-kayu ini juga merusak rumah-rumah warga akibat terseret arus deras. Pada tanggal 27 November, warga menduga potongan kayu besar tersebut adalah hasil pembalakan liar dan praktik ilegal logging. Kecamatan Skrak, Kabupaten Aceh Tamiang. Tim Liputan iNews melaporkan. Di sini dulunya permukiman. Banjirop merendam sekolah dan permukiman warga yang berada di Marunda, Cilincing, Jakarta Utara. Akibatnya aktivitas belajar mengajar dan aktivitas warga terganggu. Selain itu, ribuan rumah warga terendam banjirop di Jalan Kali Adem, Muara Angke, Penjaringan, Jakarta Utara. Banjirop merendam sekolah dan permukiman warga yang berada di Marunda, Cilincing, Jakarta Utara dengan ketinggian mencapai 60 cm. Aktivitas belajar mengajar dan aktivitas warga terganggu. Selain itu, jembatan miring yang menjadi akses warga dan murid dalam kondisi miring dan sudah lama rusak. 60 kepala keluarga dengan 300 jiwa yang terdampak banjirop. Banjirop diperparah aliran kali Blencong yang langsung bermuara ke laut mengalami pendangkalan akibat lumpur yang banyak. Sebelumnya, BPBD DKI Jakarta dan BMKG sudah mengeluarkan peringatan dini akan terjadinya banjirop tinggi hingga tanggal 10 Desember akibat supermoon. Air laut ini lewat aliran kali Sungai Blencong, Pak. Blencong. Iya. Ini Sungai Blencong ini emang udah dangkal atau seperti apa, bisa jelasin? Kali ini kayaknya sudah dangkal, Pak. Sudah dangkal, juga kali sudah penyempitan. Dulu kali lebar, Pak. Lebar sekali kali ini. Nah, udah penyempitan juga udah dangkal, sudah banyak lumpurnya. Jadi kalau air rob dari laut lagi pasang, jadi air laut ini cepat naik ke perkampungan, Pak. Selain merendam kawasan Cilincing, banjirop juga menggenangi sebagian ruas jalan besar, tepatnya di depan akses masuk Pelabuhan Sunda Kelapa di Jalan Lodan Raya, Ancol, Pademangan, Jakarta Utara, Kamis pagi. Jumlah pengendara motor yang hendak melintas banyak yang mogok. Genangan air yang merendam ruas jalan cukup tinggi, yakni lebih dari 40 cm. Banjirop yang merendam ruas jalan ini akibat air pasang laut yang masuk dari celah-celah tanggul yang berada di dalam Pelabuhan Sunda Kelapa.
Hujan deras yang mengguyur Jakarta Kamis siang membuat sejumlah wilayah terendam banjir. Di kawasan Kedaung Kaliangke, Cengkareng, Jakarta Barat, banjir setinggi 40 cm ini membuat puluhan sepeda motor yang nekat menerobos mengalami mogok. Di tengah banjir yang merendam kawasan Kedaung Kaliangke, Cengkareng, Jakarta Barat, sejumlah pengendara harus menuntun sepeda motornya yang mogok. Motor mereka mogok karena menerobos banjir hingga setinggi 40 cm. Menurut warga, banjir terjadi disebabkan oleh tingginya curah hujan yang mengguyur Jakarta pada Kamis siang. Banyak banget motor yang mogok ya Bu? Berarti emang saluran drainasenya yang gitu? Iya. Berarti kalau hujan deras memang sering banjir di sini? Nah, udah pasti kalau hujan deras pasti banjir. Meski berlangsung hanya 1 jam, curah hujan yang turun cukup deras. Drainase yang buruk di sekitar lokasi juga membuat genangan air lambat surut. Sementara itu, anak-anak di kawasan tersebut memanfaatkan air banjir sebagai area bermain dan berenang. Dari Jakarta, Rizky Falufi, iNews melaporkan. Hasil tes DNA keluar, identitas kerangka yang ditemukan di jembatan Cilalai, Tenjo, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, identik dengan almarhum Alvaro Kiano Nugroho. Informasi selengkapnya sesaat lagi di iNews Sore.